Selamat pagi menjelang siang, Mas Komar. Selamat siang. Mas Komar, Anda itu Korcam PK Kecamatan Wanasari ya? Iya, betul. Saya mau menanyakan tentang tupoksi atau kinerja dari PKH, pendamping PKH sesuai SOP yang berlaku. Iya. Terima kasih. Sesuai dengan SK-nya, pendamping PKH itu tugas pokok dan fungsinya itu sebagai SDM yang mendampingi penerima bantuan PKH yang sebelumnya itu ditugaskan untuk memvalidasi data yang berasal dari pusat sebagai calon peserta PKH ya. Dan di situ di pendamping pertama disuruh untuk melakukan validasi atas data yang turun dari pusat itu. Kemudian setelah divalidasi itu akan terpilah mana yang kemudian langsung lolos menjadi peserta PKH dan yang tidak lolos dari tidak lolos sebagai peserta PKH itu dikarenakan beberapa hal, yaitu yang pertama karena dia itu mampu, maka dia tidak akan lolos menjadi peserta PKH. Selanjutnya karena dia itu tidak ada komponennya, yaitu anggota keluarga ART yang akan dibantu dalam bantuan PKH ini, yaitu ada ibu hamilnya atau ada balitanya atau ada anak sekolahnya dari usia SD sampai dengan SMA. Dan juga apabila ada yang tidak ditemukan juga itu tidak akan lolos menjadi peserta PKH. Jadi seperti itu, karena PKH itu bukan bantuan langsung tunai tapi bersyarat, tadi ada persyaratannya itu. Oh iya, Mas Komar, tadi jenengan bilang tentang validasi, terus jenengan terima data dari pusat. Iya. Tidak mungkin pusat itu menerima punya data dari pusat langsung ya. Iya. Nah, pusat yang saya tanyakan itu, pusat itu sumber datanya dari mana? Oke, terima kasih. Ini yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang di bawah, bahwa tidak mungkin pusat dapat data itu dengan sendirinya, pasti kan dari bawah juga. Memang benar. Ya, betul betul. Data itu memang dari bawah, jadi atas dasar sensus penduduk. Kalau saya sampaikan di sini karena Kecamatan Wanasari itu adalah bagian dari kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Brebes itu menerima program bantuan PKH itu mulai tahun 2010-2011, dan sehingga itu dasar yang digunakan oleh pemerintah pusat adalah sensus penduduk tahun 2008. Nah, dari situlah pemerintah memiliki data miskin yang dasarnya dari sensus penduduk itu kemudian digelontorkan ke kabupaten sebagai calon peserta PKH. Jadi dasarnya adalah miskin dari BPS. Seperti itu. Dan pemerintah juga dalam memberikan jumlah atau kuotanya itu sesuai dengan kemampuan pemerintah pusat. Artinya tidak semua warga miskin yang didata oleh BPS lewat sensus penduduknya itu tercover semua, karena pada awal adanya PKH di tahun 2011 itu, waktu Brebes menjadi salah satu penerima program itu baru 3,5 juta untuk untuk kuota bantuan PKH. Ya, enggak, untuk nasional. Dan saat ini kan sudah 10 juta. Artinya pada saat itu tidak semua tercover. Kan seperti itu. Jadi itu dasarnya dari sensus penduduk. Terus ini yang lagi viral katanya ini alibinya pendamping seperti ini, bahwa itu ada di medsos pendamping mengatakan bahwa itu sumbernya itu kan yang itu dari desa itu. Itu tuh gimana itu? Ya. Jadi begini, mungkin ingin saya jelaskan juga masalah validasi. Mungkin jadi pertanyaan saudara, bahwa kenapa ada validasi? Tadi kan tupoksinya kan diantara kan memvalidasi. Ya, betul. Ya, walaupun ada tupoksi yang pendampingannya banyak sekali tidak saya sebutkan tadi, tapi yang paling utama mungkin di sini perlu kami sampaikan ada validasi. Itu mungkin jadi tanda tanya. Kenapa divalidasi kok masih ada warga mampu yang
lolos menerima. lolos Iya. menjadi peserta PKH. Itu pada saat pendamping turun ke lapangan untuk memvalidasi data yang diperoleh dari pusat itu mereka masih tergolong miskin. Saya tadi katakan di awal itu yang mampu pada saat itu juga sudah dikeluarkan, ya. Kemudian yang miskin kan saat kalau komponennya itu ada, akhirnya menjadi peserta PKH. Dan sesuai dengan perkembangan zaman atau berjalannya waktu, itu mereka secara ekonomi menjadi mampu. Nah, setelah itu tugasnya pendamping tidak memvalidasi lagi, tapi memberikan edukasi kepada mereka dalam setiap pertemuan kelompok. Misalnya ibu sudah mampu, sudah begini, sudah begitu, ibu mengundurkan diri saja ya Bu, karena ibu sudah tergolong mampu. Ini akan menjadi masalah atau buat iri bagi mereka yang belum mampu, belum mendapatkan giliran mendapatkan menjadi peserta PKH. Tapi persoalannya gini Mas, bahwa masih ada kan yang diviralkan itu masih ada orang-orang yang tergolong mampu, perkiraannya itu tergolong mampu masih mendapatkan. Nah itu cara ibaratnya untuk mendelete atau menghapus sistematikanya itu bagaimana? Ya, ini yang ingin saya jelaskan tadi, menyambung dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa setelah Misalkan Pak itunya apa ya, peserta PKH-nya nggak mau mengundurkan diri yang seperti jenengan ngomong. Ya, ini akan saya sampaikan. Jadi setelah diberikan edukasi dan tidak mempan, itu maka sebenarnya ada semacam aturan main yang sudah ada. Artinya itu akan direspon oleh pemerintah desa, karena saya yakin harusnya pemerintah desa itu peka, tahu siapa yang dapat PKH dan siapa yang tidak. Kalau ada kejanggalan bahwa ada orang mampu mendapatkan bantuan PKH, maka di situ hasil dari sensus penduduk atau sekarang kemarin ada namanya PCL, itu kan datanya sudah ada di desa, mana yang miskin dan mana yang mampu. Nah, di situ kalau ada satu nama sebagai peserta PKH, kok di situ sebenarnya sudah mampu di lapangan, maka di DTKS itunya harus dirubah oleh desa lewat Musdes untuk memutuskan bahwa ini adalah orang-orang yang mampu. Nah, kemudian juga apabila ada warga miskin yang belum masuk ke DTKS, maka desa harus memasukkan mereka yang belum masuk DTKS itu dimasukkan ke dalam DTKS melalui Musdes seperti itu. Nah, itu kan harapannya pendamping. Setelah itu kalau ID BDT-nya orang tersebut hilang, ya, maka dengan sendirinya walaupun dia masih aktif peserta PKH, maka dipertanyakan oleh pusat, tidak akan terdanai dulu, ditanyakan. Setelah itu dilempar ke pendamping cek ke lapangan, sampaikan kepada desa, ini kenapa tidak dapat ID BDT? Desa mengatakan karena itu sudah mampu. Nah, akhirnya dia akan dengan sendirinya hilang dari kepesertaan PKH itu. Karena itu tidak kunjung datang, maka ada strategi bagi pendamping agar mereka mau mengundurkan diri. Dengan cara apa? Yaitu yang sekarang viral di labelisasi. Labelisasi itu kemudian kan tidak pandang bulu. Ya, karena dia statusnya peserta PKH, rumahnya bagus, ya, karena dia peserta PKH, biar mengundurkan diri kan akan dilabelisasi menjadi yang keluarga miskin gitu ya. Itu labelisasi, ya, itu sebenarnya hanya sekedar labelisasi karena tujuan awalnya itu untuk biar mereka jera mau mengundurkan diri. Itu sebenarnya strategi pendamping yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh pendamping, dan pendamping itu terpaksa melakukan labelisasi seperti itu karena mereka satu tidak mau mengundurkan diri dan desa tidak mau mengupdate data ya. Atau kalaupun tidak mengupdate data, paling tidak minimal memberikan surat keterangan mampu agar pendamping bisa
meneruskan kepada kabupaten ya, untuk menghilangkan, untuk delete ya, untuk dihapus dari kepesertaannya, seperti itu. Berarti intinya Mas Komar, barangkali saya salah, berarti tugas pendamping itu tidak bisa mendelet ya? Iya. Atau mendata orang yang tidak mendapatkan PKH menjadi mendapatkan? Tidak bisa. Berarti tidak bisa. Iya, karena itu sudah sistematis biar tidak ada yang namanya suka atau tidak suka. Gitu. Pendamping ya awalnya saja itu memvalidasi, selanjutnya hanya mendampingi saja. Soalnya yang viral di medsos kan kalau dekat dengan pendamping atau ketua kelompok dia akan mendapatkan PKH gitu kan. Itu salah. Berarti itu intinya ada data yang sumbernya itu semuanya dari desa itu. Iya. Jadi tapi lewat musdes ya, nggak serta-merta gitu. Musdes, tidak serta-merta. Ini yang perlu saya luruskan. Sebenarnya ini sistem sudah bagus. Biar tidak ada istilah suka tidak suka, tidak ada istilah nepotisme, tidak ada istilah kedekatan itu menjadi peserta PKH. Jadi begini, pensensus atau pendata ada sendiri, ya kan? Kemudian setelah itu pemerintah dari hasil sensusan itu kan menetapkan dia sebagai calon peserta PKH, kan tidak pandang bulu siapapun, itu lebih pada kuotanya berapa kan dikasih berapa. Setelah sampai di lapangan, data itu akan divalidasi oleh pendamping PKH. Nah itu sebatas itu, pendamping validasi di awal. Nah kemudian pada saat itu miskin, selanjutnya tetap jadi peserta PKH, di tengah perjalanan mampu, itu sudah bukan tugas pendamping lagi untuk memvalidasi. Yang ada adalah pendamping mengedukasi. Setelah itu desa juga harusnya tangkap bola itu, karena dulu memang dia miskin, sekarang sudah mampu, maka data di desanya itu harus segera diupdate biar dia itu ID BDT-nya itu bisa hilang. Terus ini ada pertanyaan yang dari desa, pihak desa, apakah pendamping ketika mendapatkan data dari pusat, data awal, selalu konfirmasi kepada desa atau tidak, Mas? Ya, jadi seperti ini. Ini sesuatu yang kadang jadi tanda besar buat saya, padahal yang saya tahu pendamping itu selalu ke desa, berkoordinasi itu pada saat mendapatkan data awal ya. Iya, data awal untuk menyatukan persepsi mana yang menurut pendamping mampu di lapangan itu disampaikan kepada kepala desa. Kalau kepala desanya setuju, maka pendamping akan meneruskan biar dia tidak lolos menjadi peserta PKH. Syaratnya gimana? Syarat-syarat itu yang tadi tidak diloloskan. Karena mampu. Ya mampu itu. Ya satu itu. Mampu. Iya, ya. yang mampu itu. Kalau yang tidak ada komponen tak pasti. Ya. Yang mampu itu ada komponennya tapi mampu. Tadi sudah koordinasi dengan desa. Ya. Itu bagaimana syarat-syaratnya untuk orang tersebut tidak mendapatkan karena mampu itu? Ya dia mampu kan, pertama kita lihat secara kasat mata mungkin karena rumahnya bagus, kan seperti itu. Kita lihat ternyata atau ditanyakan kepada tetangganya, dia punya usaha apa, karena rata-rata di Brebes itu kan biasanya punya usaha bawang ya, kebun bawang. Itu biasanya rata-rata karena itu. Selainnya itu mungkin ada juga yang wartegan, itu juga atas keterangan dari warga sekitar. Kemudian yang itu kemudian saya sampaikan atau kami sampaikan kepada kepala desa atau kepada pihak desa, ini loh yang kami temukan di lapangan. Nah, tapi itu juga tidak semua desa itu merespon. Ya, artinya tidak serta-merta desa itu kemudian, oh ya ini mampu, ini biar jangan dapat, itu tidak. Jadi musdes dulu berarti. Ya, kalau sekarang, kalau dulu itu tidak, kalau dulu itu belum sampai ke situ. Kalau sekarang mulai tahun 2019 itu ada istilahnya musdes untuk mengupdate data kemiskinan di desa. Yang itu nanti akan nge-link kepada kepesertaan PKH, karena kalau sudah ID BDT-nya dicabut, maka dia akan zonk nilai bantuannya, walaupun dia di sistem PKH masih dapat. Kemudian nanti akan diupdate di PKH-nya karena zonk. Kenapa? Karena ID BDT-nya sudah dicabut di desa. Nah itu kemudian nanti di NE atau di non eligible kan di IT PKH-nya, di sistem PKH-nya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Komar atas pencerahannya, biar nanti masyarakat atau warga di Indonesia mengetahui bahwa sistematika dalam PKH itu seperti ini. Terima kasih Mas Komar. Ya, selamat siang. Selamat siang.